Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Sarendra Imawan. Saya dari kelas 11 FPL2. iSeeds merupakan aplikasi yang memanfaatkan data statis dan data dinamis kapal yang dapat dimanfaatkan untuk lebih menjamin keselamatan operasional kapal dan instalasi laut dalam bentuk real-time early warning system berbasis internet dan mobile application. iSeeds dapat mencegah dan melindungi kapal terhadap bahaya tubrukan, melindungi pipa bawah laut akibat beban eksternal, jangkar dan objek lainnya, untuk melindungi bangunan, lepas pantai akibat bahaya ditubruk kapal, monitoring bahan bakar, monitoring emisi, menentukan tingkat kebahayaan operasional kapal, serta dapat pula digunakan sebagai basis dalam Port Management and Traffic Information System. Aplikasi ini diinisiasi tahun 2007 melalui kerjasama riset ITS bersama Kobe University Jepang, Osaka University Jepang, Tokyo University Jepang, National Maritime Research Institute (NMRI), Jepang, Universitas Teknologi Malaysia (UTM), Dokuz Eylül University Turki, serta berbagai pihak lainnya. RAMS Laboratorium terletak di Institut Teknologi 10 November, Fakultas Teknik Kelautan Departemen Sistem Perkapalan. Struktur Lab RAMS, Ketua Lab, Profesor Dr. Ketut Buddha Artana, ST, MSc Anggota, AAB Dinaryana, DP, ST, MES, PhD, Raja Oloan, South Gurning, ST, MSc, PhD. Produk-produk yang ditawarkan oleh iSeeds berkontribusi pada peningkatan efisiensi, keamanan, dan akurasi dalam kapal. iSeeds mengembangkan sistem pelacakan berbasis RFID, Radio Frequency Identification, yang berguna sebagai sistem anti tabrakan dan mengestimasi gas emisi dari kapal, yang dimana data dari AIS mencakup beberapa hal, yaitu kecepatan relatif, jarak relatif, identifikasi stasiun radio kapal, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Sarendra Imawan. Saya dari kelas 11 RPL2. Di sini saya akan memperlihatkan proyek apa yang telah saya lakukan selama PKL. Di sini ada sebuah website yang berbasis metrik. Pada website yang telah saya buat ini terdapat beberapa fitur, yakni metrik, manage metrik, dan manage user, lalu history, dan yang terakhir adalah logout. Pada metrik ini adalah tampilan utama di website ini yang terdapat seperti yang ada di layar ini, yakni tampilannya seperti ini. Lalu ke manage metric. Di manage metric terdapat beberapa fitur, yakni create new metric, view, edit, history, share, dan delete. Untuk view sendiri adalah menampilkan hasil dari metrik ketika sudah dibuat, yakni seperti ini. Ini adalah tampilan awal ketika metrik baru saja dibuat. Lalu kita lanjut di menu edit. Menu edit digunakan untuk mengedit metrik. Yang dapat diedit ialah titel dari metrik itu sendiri, deskripsi metrik, lalu akses keyword, dan juga ada metrik itu sendiri dengan menambahkan subatribut. Subatribut ialah yang ini. Di dalam menambahkan subatribut ialah sangat simpel. Dengan kita memencet add new subatribut, kita dapat menambahkan subatribut di dalamnya. Kita dapat menambahkan apa saja sesuai dengan yang dibutuhkan, seperti contoh ini. Di bagian tabel ini ialah ID yang digunakan pada tabel ini. Ini bisa menyesuaikan jika ada tabel dengan nomor yang tidak urut, nanti bisa disesuaikan di sini. Karena ini sudah urut, kita bisa langsung saja add. Lalu setelah kita membuat metrik, kita save perubahannya. Lalu kita lanjut di history. Menu history adalah menu yang dimana ini akan menampilkan hasil dari user ketika submit.
Berikut ini adalah hasil dari user ketika submit. Ini adalah hasil dari submitan user. Lalu kita lanjut di menu share. Menu share ini adalah menu yang dimana ketika kita memencet menu share ini, maka otomatis keyboard kita akan menyalin sebuah URL. URL-nya seperti berikut ini. Yang dimana ketika kita mengetikkan URL tersebut di pencarian, maka nanti ketika sudah memasukkannya, kita akan diarahkan ke suatu URL yang dimana URL itu adalah metrik itu sendiri. Nah, ini adalah tampilan URL dari metrik itu. Namun, berbeda dengan admin. User nantinya jika akan memasuki URL ini, maka akan memasukkan akses word yang telah dibuat oleh admin. Lalu kita lanjut di menu yang terakhir adalah menu delete. Menu delete adalah menu untuk menghapus metrik itu sendiri. Dan selanjutnya di bagian manage user. Manage user adalah tampilan untuk admin membuat user, di mana pada menu ini kita sebagai admin bisa membuat user dengan cara memasukkan nama user, email, dan kita buat passwordnya seperti ini. Email kita buat random saja. Dan yang terakhir kita membuat password. Dan role ini digunakan untuk kita memberikan akses kepada user itu berupa role user atau admin. Kita buat di role user aja. Nah, tes user telah berhasil dibuat dengan nama tes, email random, dan role-nya user. Dibuat pada tanggal 4 bulan 4 tanggal 11 2025. Di sini terdapat menu juga edit username. Ini kita bisa mengedit nama yang telah kita buat. Habis itu kita bisa mereset password. Dan yang terakhir kita juga bisa menghapus user. Dan yang terakhir ini adalah menu history. Di mana di bagian menu ini adalah semua gabungan dari history di dalam sini. Sekian project dari yang saya selama PKL. Mungkin nanti ketika mendapatkan tugas lagi bisa saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.